semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu Fajria di Mapel KWU atau Kewirausahaan. Oke, dalam kegiatan pembelajaran kali ini, di video kali ini, kita akan masuk ke satu pokok bahasan yang baru, yaitu tentang usaha budidaya tanaman pangan. Kalau kalian lihat nih, kita berarti sudah masuk ke materi KWU bidang budidaya ya. Jadi ini sudah bidang yang ketiga atau bab yang ketiga dalam semester ini. Dalam video pembelajaran kali ini, kita hanya akan membahas secara spesifik tentang perencanaan dan juga sedikit bagian produksi dari usaha budidaya tanaman pangan. Baiklah, tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke materi berikut ini. Yuk, langsung saja, jangan di-skip ya. Pertama-tama kita bahas dulu ya apa itu budidaya dan juga tanaman pangan. Budidaya berasal dari kata cultivation yang berarti menambah, menumbuhkan, mewujudkan benda atau makhluk agar lebih besar atau tumbuh dan juga berkembang atau banyak. Sedangkan tanaman pangan adalah tanaman yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan pangan manusia yang bersumber dari hayati dan air. Jadi, tanaman pangan ini memang fungsinya untuk memenuhi kebutuhan pangan manusia ya. Walaupun tidak semua tanaman itu merupakan tanaman pangan. Jika dikategorikan berdasarkan umur, tanaman pangan itu dibagi menjadi dua. Ada tanaman semusim dan juga tanaman tahunan. Tanaman semusim adalah tanaman yang dipanen dalam satu musim tanam. Biasanya umurnya 3-4 bulan atau 6-8 bulan. Tanaman semusim ini apabila sudah diambil hasil pangannya, maka ia tidak bisa berproduksi lagi, jadi harus ditanam ulang. Contohnya adalah jagung dan juga padi ya. Lalu tanaman tahunan adalah tanaman yang terus tumbuh dan menghasilkan sumber pangan sepanjang tahun. Jadi walaupun hasil pangannya sudah diambil, ia masih tetap bisa berproduksi. Yaitu contohnya biasanya buah-buahan ya. Kalau di sini Ibu contohkan ada kelapa, durian, mangga. Jadi bisa ya membedakan antara tanaman semusim dan tahunan. Oke, kalau gitu kita beralih pada bagian selanjutnya. Jika kita lihat secara umum, jenis tanaman pangan itu terbagi menjadi 3 nih. Ada umbi-umbian, serealia, dan juga kacang-kacangan. Kita lihat nih contoh-contoh dari umbi-umbian, ada ubi, ada kentang, ada ketela, wortel, dan lain-lain. Ibu rasa kalian sudah cukup familiar ya dengan jenis yang satu ini. Selanjutnya ada serealia. Serealia ini contohnya ada jagung, padi, gandum, sorghum, dan lain-lain. Kalau kita perhatikan nih, untuk tanaman dari jenis serealia ini biasanya mengandung karbohidrat ya. Jadi dia ini bisa sebagai makanan pokok manusia. Selanjutnya atau yang terakhir yaitu jenis kacang-kacangan. Nah, contohnya ini juga sangat-sangat familiar sekali pasti kalian. Yaitu ada kacang tanah, kacang hijau, kacang kedelai, bahkan ada almond ya, ada kacang mede dan lain-lain. Jadi, untuk jenis tanaman pangan ini yang perlu kalian ketahui hanya 2 ya. Yang pertama yang berdasarkan umur, yang selanjutnya ada yang secara umum. Oke, kita masuk ke materi berikutnya ya, yaitu tentang perencanaan usaha. Memang secara general, perencanaan usaha ini pasti diulang-ulang kembali. Ada 4 aspek yang kita lihat, yaitu bisa dilihat dari ide dan peluang usaha, dan juga selanjutnya ada sumber daya yang dibutuhkan. Lalu kita beralih ke perencanaan administrasi dan juga perencanaan pemasaran. Untuk perencanaan keuangan biasanya direncanakan juga langsung digabung dengan perencanaan administrasi ya. Oke, sekarang kita lihat nih bagaimana sih ide dan peluang usaha dari usaha budidaya tanaman pangan. Kenapa usaha ini dilirik atau menjanjikan? Kita bisa lihat biaya pembibitannya cukup murah. Sebenarnya bervariasi ya, tapi banyak yang murah. Lalu gizinya cukup tinggi tentu saja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, kebutuhan pangan. Memang sangat lengkap apabila gizi tersebut dilengkapi dari tanaman ya. Lalu peluangnya juga luas. Kenapa? Untuk konsumsi tanaman pangan ini ibaratnya dibutuhkan setiap hari, jadi permintaannya selalu stabil. Baik, kita langsung masuk ke sumber daya yang dibutuhkan. Ini masih sama seperti bagian-bagian sebelumnya, menganut prinsip apa? 6M ya. Apa saja yaitu ada man, money, material, machine, method, dan juga market. Biasanya yang membedakan nih bagian-bagian dari 6M dari usaha-usaha lainnya, yaitu ada bagian material, machine, dan juga method. Bahan bakunya di sini bukan karena ini bukan kerajinan, berarti tentang pembibitan ya. Itu saja yang mungkin membedakan ini dari bab lainnya.
Lalu kita masuk ke perencanaan dan produksi budidaya. Secara umum ada 4 step yang kita persiapkan atau lakukan dalam melakukan proses budidaya. Yang pertama ada proses sebelum budidaya, yang kedua ada proses budidaya, yang ketiga ada proses panen dan juga pasca panen, dan yang keempat ada pengemasan dan pengangkutan. Jadi biasanya secara umum 4 step ini yang dilakukan oleh seorang yang berusaha pada usaha budidaya tanaman pangan. Kita lihat dalam proses sebelum budidaya apa sih yang dipersiapkan? Ada 3 hal yang dipersiapkan, yaitu ada lahan, bibit, dan juga pupuk. Lahan ini dipersiapkan sebagai media tanam utama ya, walaupun nanti ada media-media lain yang dipergunakan. Kenapa kita melihat lahan? Itu gunanya untuk menentukan kesuburan tanah baik secara fisik, kimia maupun biologis. Jadi ketika lahan ini sudah dipersiapkan, maka kita bisa melakukan proses budidaya secara maksimal, efisien dan juga efektif. Lalu untuk bibit, kategorinya hal-hal yang wajib dipenuhi untuk memilih bibit atau benih adalah benih atau bibit tersebut harus unggul dan juga sehat. Sedangkan untuk pupuk terbagi menjadi 3, yaitu ada pupuk organik, pupuk anorganik, dan juga pembenah tanah. Nah, mungkin ini kalian ada satu hal yang mungkin jarang ditemui ya, yaitu pembenah tanah. Kita lihat sih apa itu pupuk organik. Kalau pupuk organik itu biasanya terbuat dari bahan-bahan alami atau organik ya. Lalu untuk pupuk anorganik biasanya terbuat dari bahan-bahan buatan ataupun bahan kimia ya. Sedangkan yang pembenah tanah nih yang membedakan, kalau pupuk anorganik dan pupuk organik diberikan saat benih tersebut sudah ditanam, sedangkan pembenah tanah itu diberikan sebelum proses masa tanam ataupun sesudah proses tanam. Gunanya apa? Dia menambah unsur zat hara dari tanah tersebut sehingga unsur zat hara tersebut bisa mencukupi kebutuhan tanaman pangan yang akan kita budidayakan. Kira-kira seperti itulah gambaran tentang lahan, bibit, dan pupuk ya. Ibu tidak bahas secara spesifik sekali, kalau tidak waktunya tidak cukup. Lalu dalam proses budidaya ada 4 hal nih, 4 hal yang biasanya dilakukan, yaitu mulai dari proses penanaman, pengairan, pemeliharaan, dan juga pengendalian hama atau OPT. OPT itu apa sih Bu? OPT itu adalah organisme pengganggu tanaman. Untuk proses penanaman dan pengairan biasanya dilakukan itu paling tepat waktunya pagi ataupun sore hari. Kenapa? Untuk menghindari teriknya sinar matahari ya. Kalau pemeliharaan biasanya menyesuaikan dari jenis tanaman budidaya yang akan kita lakukan. Nah, untuk pengendalian hama kita bahas secara spesifik ya. Ada pengendalian hama atau OPT. Apa sih OPT itu? Tadi seperti yang Ibu katakan, OPT itu adalah organisme pengganggu tanaman. OPT tersendiri itu dibagi menjadi 3, ada hama, vektor, dan juga gulma. Kalau hama ini adalah OPT dari jenis hewan. Ada berbagai macam jenis, yaitu dari insekta, moluska, rodenta, dan mamalia. Kalau insekta dari jenis serangga ya, sudah tahu. Kalau moluska biasanya binatang bercangkang. Lalu rodenta itu tikus. Kalau mamalia itu contohnya yang merupakan organisme pengganggu tanaman adalah babi liar atau babi hutan. Lalu ada vektor. Vektor itu apa sih Bu? Vektor itu adalah faktor pembawa penyakit. Ya, jadi biasanya virus, bakteri, atau jamur. Dan yang terakhir ada gulma. Kalau gulma juga mungkin kalian sering lihat, itu tumbuhan liar yang biasanya tumbuh di sekitar tanaman budidaya. Dia tuh jadi menghambat pertumbuhan. Oke, kalau gitu kita sudah selesai materinya. Lalu ada question of the day yang harus kalian jawab di kolom komentar disertai nama dan juga kelas, yaitu seberapa besarkah potensi usaha budidaya tanaman pangan jika dikaitkan dengan kebutuhan gizi maupun permintaan masyarakat tahun 2021? Jelaskan alasanmu. Jadi ini kalian membuat pemetaan potensi usaha dari budidaya tanaman pangan. Gitu saja ya. Silakan tulis di kolom komentar. Baiklah, kita sudah sampai pada akhir video pembelajaran kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton video pembelajarannya. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube Ibu. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.